Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja. Jadi malam ini gue pengen ngasih lihat kalian audio interface yang baru datang. Nggak sih, kemarin sebenarnya. Tapi baru sempat mau gue review aja. Dan ini juga sebenarnya nggak review-review banget gitu ya. Tadi gue mau unboxing, tapi dengan logonya udah malah gue buka dari boxnya, gue keluarin. Gue baru sadar lah, jadi nggak unboxing di depan kamera dong. Jadi yaudah langsung aja, ini dia audio interface-nya. Ini adalah Dolphin Sound DS2 Pro. Dolphin Sound DS2 Pro. Sebenarnya gue nggak tahu sih bedanya DS2 yang biasa sama DS2 Pro ini. Karena kalau kalian lihat boxnya, ini sebenarnya DS2, tapi tulisan Pro-nya ini cuman stiker doang yang bisa dilepas gitu. Jadi kayaknya pakai box DS2 lalu ditambahin stiker DS2 Pro jadinya. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, disclaimer dulu ya. Disclaimer yang pertama, di sini gue bukan seorang profesional, di sini gue seorang penghobi aja. Lalu disclaimer yang kedua, produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun, jadi audio interface ini gue beli dengan uang gue pribadi. Buat kalian yang belum subscribe, boleh loh di subscribe dulu. Ini gue lagi nggak enak badan, lagi sakit 2 hari ini, jadi mungkin kalau suara gue rada serak-serak ya udah maklumin aja ya. Oke, jadi Dolphin Sound DS2 Pro ini sebuah audio interface dengan 2 input. Sebenarnya 4 sih ya, jadi ya karena 2 untuk mic, mic 1 dan mic 2, lalu ada buat gitar 1 dan gitar 2. Kalau di audio interface lain biasanya dikasih namanya instrumen, tapi di sini lebih jelas dan lebih telak gitu, langsung ditulisnya gitar. Jadi memang mungkin lebih ditujukan untuk gitar gitu. Lalu di atas ini ada mic in, ini ada stereo, ada mono, lalu gitar ya. Yang gitar ini juga ada stereo atau mono. Lalu di sini ada direct monitoring. Direct monitoringnya itu bisa di off, bisa di on. Nah yang seru di sini buat headphone ya, output headphone ini ada 2 ya. Ada atas bawah ini headphone 1 dan headphone 2. Yang bawah itu pakai jack 6,5 yang gede, yang atas itu pakai jack 3,5. Lalu di bagian belakangnya kurang lebih standar. Ini ada buat powernya pakai USB B, tipe B ke USB A, jadi bisa kalian connect ke laptop atau komputer kalian. Lalu di sini ada phantom power 48 volt, tinggal di off on atau off, tinggal digeser-geser aja. Lalu di belakang ini ada output buat speaker. Jadi kalau kalian pakai speaker, kalian nggak pakai headphone, ini di belakangnya biasa buat right dan left, buat kanan dan kirinya. Tipikal audio interface pada umumnya ya. Ini ada bagian depan, lalu ini bagian belakang. Nah sekarang buat knop-knopnya ada di bagian atas. Cukup standar juga dan cukup gampang dilihatnya ya, karena ada tulisan-tulisannya udah cukup jelas. Di sini ada mic 1 dan mic 2, lalu di sini gitar 1 dan gitar 2. Jadi ini buat ngatur gainnya kalian. Untuk mic 1, mic 2, gitar 1 atau gitar 2. Lalu di sini ada knop monitor, ini buat monitor output ya, buat ke speaker. Lalu ada playback, lalu ada headphone. Jadi ya cukup standar juga seperti audio interface pada umumnya, cuman lebih banyak aja, dan biasanya kan ada yang di bagian depan gitu ya, tapi sekarang ditaruhnya di bagian atas. Oh ya, audio yang kalian dengar sekarang ini dari mic SE Electronics Dynacaster DCM3 yang gue connect ke Audien Evo 4, audio interface yang gue pakai. Dan ini powernya itu ada di angka-angka sekitar jam 4:30 gitu ya lampunya tuh. Jadi 1 titik sebelum full. Nah ini kalau kita baca user manual di Dolphin Sound ini ya, ada spesifikasi singkatnya. Gain max-nya itu 56 decibel, dynamic range-nya itu 98 decibel. Ini yang gue lihat banget aja, karena ini yang bisa gue bandingkan dengan Audien Evo 4 yang sekarang gue pakai. Audien Evo 4 ini kalau nggak salah gain range-nya itu sampai ke 58 decibel. Kalau di sini Dolphin Sound DS2 ini 56 decibel. Lalu dynamic range-nya Dolphin Sound ini ada di angka 98 decibel, sedangkan Audien Evo 4 itu ada di angka 113 decibel. Jadi memang secara spek Audien Evo 4 memang sedikit lebih tinggi gitu ya, tapi kan harganya juga jauh banget. Jadi harga DS2 ini harganya 900 ribuan, sedangkan Audien Evo 4 itu harganya di 2 jutaan. Jadi harganya lebih 2 kali lipatnya gitu ya. Jadi lumayan jauh gitu. Kalau dari segi build quality, gue cukup suka ya.
Dolphin Sound DS2 ini, gue tidak menyangka sih. Gue kira biasanya audio interface yang kelas-kelas budget gini ya, itu plastik lalu ringan juga. Tapi ini perpaduan antara plastik dan metal, jadi ada bahan metal ya. Di bagian atas ini plastik, tapi semuanya ini casing kiri kanan belakangnya ini metal. Lalu ini lumayan berat, jadi ada bobotnya gitu, nggak ringan-ringan banget. Kalau terlalu ringan tuh menurut gua kayak malah jadi kayak mainan gitu ya. Nah ini lumayan ada bobot ya, jadi gue cukup kaget sih sebenarnya pas datang ya. Pas tadi gue buka tuh kayak, wih ternyata lumayan juga berat ya, nggak enteng-enteng banget. Tapi yang gue suka adalah dia dimensinya ini tuh nggak terlalu besar, jadi dimensinya kecil-kecil aja gitu, nggak heboh ya. Ini sebagai perbandingan mungkin ini iPhone 12 Pro Max ya kan, bahkan lebih panjang 12 Pro Max nih, tingginya juga tuh ya kan. Jadi oke lah, gue suka nih yang compact gini, nggak terlalu gede. Mendingan sekarang gue cobain, gue mau coba connect ke ini ya, si SE Electronics Dynacaster DCM3. Sekali lagi, kalau sekarang pakai Audien F4, satu titik sebelum full, nanti kita cobain di sini. Biar nggak lupa juga, ini gue record di Audacity seperti biasa, 48.000 Hz, 24 bit. Sekarang gue ganti dulu ke Dolphin Sound DS2. Let's go. Alright, ini udah gue ganti ya ke Dolphin Sound DS2 Pro audio interface ya. Jadi masih pakai mic yang sama ya. Ini SE Electronics Dynacaster DCM3. Sekarang gue connect ke Dolphin Sound DS2 Pro. Nah ini di Dolphin Sound ini gue taruh gainnya itu di, jadi kalau di Dolphin Sound ini ada angkanya ya, 0 lalu 10 gitu, titik-titik gitu. Nah ini ada di angka setengah 10 gitu ya. Jadi dari 9 mau ke 10, di antara 9 dan 10. Nah ini hasil suaranya yang kalian bisa dengerin. Gimana menurut kalian? Berasa nggak bedanya sama tadi Audien yang harga 900 ribuan, kalau yang tadi harganya 2 jutaan gitu ya. Jadi ini dia. Kalau gain levelnya memang tidak jauh berbeda ya. Kalau di Dolphin Sound DS2 ini kan tadi ada di angka 56 desibel kalau gua nggak salah ya, gain range-nya. Nah di Audien F4 itu kan 58 desibel, cuman beda 2 desibel doang. Jadi kurang lebih ini mirip-mirip, hampir sama gitu ya. Ya paling bedanya di dynamic range-nya aja ya. Kalau karena itu yang lumayan jauh bedanya. Kalau di Audien F4 tadi sampai 113 desibel dynamic range-nya. Kalau di Dolphin Sound DS2 Pro ini cuman 96-98 desibel kalau nggak salah. Jadi ya memang secara gain range nggak jauh beda, tapi dynamic range-nya yang jauh beda. Nah kita dengerin suara noise dari audio interface gitu ya. Kalau gue balikin ke angka 0, oke, kurang lebih kayak gitu tadi suara noise-nya ya. Ini balik lagi ke angka setengah 10, 9 ke 10 ya, 9.30 lah di titiknya itu. 9,5 lah ya, bukan 9.30. Kalau 9.30 tuh kayaknya jam gitu. Ini ada di angka sekitar 9,5 mau ke 10. Lalu seperti yang gue bilang di awal video tadi, kalau di sini gue juga bukan seorang profesional, di sini gue juga cuman seorang penghobi aja. Jadi memang tugas gue, video-video gue memang pengen ngasih lihat ke kalian dan pengen ngasih denger aja ke kalian gitu ya. Sisanya kalian bisa nilai sendiri, kalian bisa dengerin sendiri, kalian bisa nilai sendiri. Lalu bisa kalian pertimbangkan sendiri apakah ini sesuai dengan keinginan kalian, kebutuhan kalian, atau sesuai dengan budget kalian juga, ya kan? Oke lah, gue rasa sekian video gue hari ini. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe di channel gue. Thank you banget yang udah nge-like, udah komen gitu ya. Lalu semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang mau nonton video-video gue yang lain, nanti gue taruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalian tinggal klik aja. Nanti kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys, bye-bye.